Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata ya. LSI DNJA ya bicara penurunan elektabilitas Ganjar. PDIP singgung sponsornya. Sekarang kok berubah begini begitu ya. Yang pertama surveinya itu adalah di awal begitu kan, di urutan pertama kok tiba-tiba PDIP singgung sponsornya siapa mereka begitu. Jadi artinya begini, kenapa ya para pendukung-pendukung Pak Ganjar masih percaya terkait dengan survei ini begitu kan? Ketika surveinya berada di urutan kedua, urutan ketiga, kok berbicara tentang ini sponsornya siapa, dibayar siapa begitu? Kenapa Pak Ganjar ya di urutan pertama tidak berbicara seperti itu? Kan begitu logikanya begitu. Jangan-jangan surveinya ini kebalik begitu. Jangan-jangan Anies Baswedan di urutan pertama. Kan begitu logikanya begitu. Ketika melihat masyarakat membuli Anies Baswedan luar biasa begitu ya, dianggap mantan gubernur tidak becus dan sebagainya, itulah pada sejatinya ya survei Anies Baswedan menang di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, survei-survei yang unggul-unggulin Ganjar selama ini sponsornya siapa? Betul begitu ya. Tapi 3 alasan elektabilitas Ganjar turun, itu termasuk akal juga. Pertama, kemarahan penggemar sepak bola. Kedua, pemimpin lemah, petugas partai. Ketiga, nggak ada prestasi selama 10 tahun jadi gubernur. Betul begitu ya. Jadi artinya apa prestasi Pak Ganjar? Sepak bola ditolak begitu kan ya. Lalu kemudian dijadikan sebagai petugas partai. Ya, ini bukan adu kompetisi daerah tetapi skala nasional dan bahkan internasional begitu kan ya. Pertaruhannya adalah gagasan yang punya elektabilitas punya kemampuan yang luar biasa begitu. Bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen begitu ya ini. Kecewa ngaku lagi penggemar bokep. Mbok yo izin ngomong gitu. Anies tetap menang di polling TV One. Semangat Kak ini. Abang banyakin piknik dan biar hati abang tenang. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya ini. 5 prestasi Ganjar Pranowo yang tidak bisa dibanggakan. Ini pertama, kasus pabrik semen Kendeng ya. Jawa Tengah provinsi termiskin di Pulau Jawa. Ini penyebutan nama di kasus EKTP, kasus Desa Wadas, banjir rob Semarang. Ini masih belum diselesaikan bagi Pak Ganjar 2 periode begitu ya. Ini jangan fitnah Pak, wong sayangnya punya datanya kalau Ganjar payah. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Artinya apa? Artinya Pak Ganjar 2 periode belum menunjukkan eksistensi keberhasilan selama 2 periode begitu kan. Ya kalau hasilnya ngonten sana sini siapa yang kaya begitu kan? Siapa yang punya sponsor di situ begitu. Artinya ya negara kita tidak boleh dijadikan sebagai seperti itu begitu ya. Bahkan malah cerita ya Ganjar ya kenapa tidak cerita dengan ceria dan happy melesetnya elektabilitas Anies di posisi berapa ya. Supaya menarik perhatian saja sekali lagi kan harus diturunkan. Kata Anies dalam konferensi pers ya usai JP ditangkap ya. Soal elektoral dan persen-persen itu soal remeh-temeh ya. Negara ini dibangun bukan dengan beberapa banyak pilihan tapi dengan gagasan-gagasan dengan serius ya. Lagi soal petugas partai, seakan-akan ada menyentil Nasdem yang gak bisa melahirkan kader untuk ditawarkan pada rakyat untuk menjadi pemimpin bangsa. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ya Anies Baswedan saja bisa dicegal dengan berbagai hal, apalagi dengan seperti itu begitu kan. Apalagi berkuasa ya. Dalam artian bahwa pemimpin-pemimpin yang berkuasa selama ini begitu ya bisa saja memainkan wewenang itu begitu ya. Ini kelemahan orang kurang pandai berhitung. Dia akan berargumen secara bebas, liar dan bodoh. Tidak pernah merujuk pada data-data. Karena itulah kelemahan membaca angka-angka dalam data. Ya itulah yang kemudian kenapa orang-orang itu masih percaya terhadap lembaga survei. Kemudian siapa sponsornya dan sebagainya begitu ya. Ya karena pada hakikatnya orang-orang seperti itu begitu. Orang Indonesia kan mudah dipercaya begitu kan. Mudah mempercayai orang dan mudah dipercaya begitu. Apalagi ya sekelas bangsa kita begitu ya. Apakah masyarakat terlalu cepat percaya terhadap lembaga survei itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini menarik begitu ya. LSI DNJA ya bicara penurunan elektabilitas Ganjar, PDIP singgung sponsornya.
Dikutip dari detiknews.com, peneliti Lingkaran Survei Indonesia LSI DNJA Aji Alfa Robi ya mengungkapkan elektabilitas bakal capres Ganjar Pranowo turun untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir. Kini elektabilitas Ganjar di angka 31,9%, yakni nomor urutan kedua setelah Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Artinya apa? Kenapa sih sebenarnya kalau Pak Ganjar turun, kenapa ya yang kemudian para pendukungnya, para cebong, para buzzer yang kemudian menggoreng habis-habisan dan mengkritik habis-habisan, wah ini dibayar siapa, ini sponsornya siapa, tetapi di posisi pertama kok dia seolah-olah punya Pak Ganjar sudah menang di situ dan keluar-keluar begitu, ada apa? Itulah yang seharusnya berarti ya kalau kita tarik kesimpulannya berarti pendukung-pendukung Pak Ganjar selama ini juga tidak percaya terhadap lembaga survei begitu ya. Sejak Mei 2022 elektabilitas Ganjar cenderung naik dari serial ya survei LSI DNJA pada Mei 2022. Elektabilitas Ganjar masih di bawah Prabowo sejak angka 27,9%, kemudian cenderung naik hingga puncak pada Januari 2023 dengan elektabilitas sebesar 37,8% dari Mei 2023. Setahun kemudian elektabilitas Ganjar turun di angka sebesar 31,9%. Ujar Aji saat memaparkan hasil rilis di kantor LSI Jakarta. Artinya begini, kalau kita melihat dari perkembangan hari ini mungkin ya survei-survei yang lain seperti pemimpin-pemimpin yang lain untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, sebagai siapa begitu kan, pasti ada kontrak di situ begitu ya dengan lembaga survei. Misal, saya ingin menjadi calon presiden, lalu kemudian bagaimana elektabilitas saya naik ya ketika pencalonan sudah di-cut seperti itu begitu. Ya oke, ketika pencalonan Anda naik, lalu kemudian ada direkomendasi, ya itulah putuslah kontrak itu. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya ada lagi begitu kontraknya. Apa begitu kan? Bagaimana untuk memenangkan di berbagai media? Ya itu di survei lagi dan bagaimana begitu kan? Artinya kontrak-kontrak seperti ini masih basi sebenarnya begitu kan. Di demokrasi modern kalau menggunakan survei yang tidak kredibel, ya ngapain juga kan begitu ya. Selama uangnya itu masih ya belum dipublik ya, siapa yang bayar dan siapa sponsornya, orang tidak akan begitu percaya terhadap lembaga survei begitu ya. Bahkan ini disebutkan ya, Aji mengungkapkan bahwa 3 alasan pertama elektabilitas tersebut menurun karena efek negatif pernyataan Ganjar yang menolak keikutsertaan Israel sebagai peserta Piala Dunia U20. Pertama, efek negatif batalnya Indonesia ya berbagai tuan rumah Piala Dunia U20. Batalnya Indonesia sebagai tuan rumah memang bukan keputusan Ganjar, namun keputusan dari FIFA. Namun pernyataan Ganjar ya yang ikut menolak keikutsertaan Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 dianggap sebagai salah satu faktor penyebab batalnya Indonesia sebagai tuan rumah ya. Dan bahkan dia mengatakan ya, Aji menyatakan sebanyak 72 responden ya mengaku kecewa karena Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ganjar katanya dinilai sebagai orang yang paling disalahkan atas hal itu. Bahkan survei menunjukkan bahwa 72% publik menyatakan kecewa gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah. Dari mereka yang menyatakan kecewa, Ganjar Pranowo dianggap sebagai orang yang paling disalahkan atas gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah, ungkap Aji. Ini banyak sekali muncul spekulasi begitu ya. Bahkan dia mengatakan alasan kedua, kata Aji, karena ya Ganjar dianggap bukan tipe pemimpin yang kuat. Status Ganjar yang dideklarasikan dan dibincangkan publik sebagai petugas partai melemahkan persepsi personal Ganjar. Bahkan ya Ganjar dinilai sebagai pemimpin yang tidak mampu mengambil keputusan sendiri karena harus berkonsultasi atau direstui dulu setiap keputusan oleh ketum partainya. Bahkan dalam FGD ya LSI ya DNJA ada yang menyatakan bahwa Ganjar hanyalah calon boneka saja. Betul begitu kan ya. Jadi artinya apa? Ya calon-calon boneka kan tergantung siapa mereka begitu kan. Dalam artian bahwa ya kalau memang dari boneka calon boneka dan sebagainya dijadikan boneka begitu kan, alat-alat politis dan sebagainya, bisa saja seperti itu begitu kan ya mengambil kebijakan terus kemudian harus masih izin kepada atasannya dan sebagainya begitu ya. Ini
Yang terakhir adalah ketiga, buruknya kinerja Ganjar dan menangani masalah kemiskinan di Jawa Tengah ini. Data menunjukkan bahwa Jawa Tengah adalah provinsi kedua termiskin di Pulau Jawa. Kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2022 mencapai 10.000 ya 98%. Bahkan angka kemiskinan Jawa Tengah ia melampaui rata-rata kemiskinan nasional. Angka kemiskinan nasional ya pada tahun 2022 sebesar 9,57%. Sementara Jawa Tengah presentasi duduk miskin sebesar 10,98% ya. Ganjar ya dipersepsikan gagal menangani kemiskinan. Lantas bagaimana respon PDP? Respon PDP, politikus senior PDP Hendrawan Supratikno mengatakan pihaknya harus membiasakan menerima survei dengan sikap yang kritis. Dia lalu menyinggung soal detail metodologi survei hingga kemungkinan sponsor yang terlibat dalam tiap pelaksanaan survei. Bahkan Hendrawan mengatakan partainya saat ini tengah fokus pada konsolidasi internal dan jejaring elektoral. Solidaritas partai, kata Hendrawan, akan menentukan monovidatas eksternalnya ya. Bahkan ya inilah yang kemudian ya lembaga-lembaga survei seperti ini bisa saja itu ya dibayar, terus kemudian sponsornya siapa mereka begitu kan. Ya tidak begitu, orang sudah tidak muat dengan lembaga-lembaga survei seperti ini. Tapi anehnya kenapa selama ini pendukung-pendukung Pak Ganjar dulu mingkem saja begitu kan ketika Ganjar di urutan pertama. Tetapi kalau urutan kedua baru keluar-keluar begitu, ada apa begitu. Wallahualam ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.